Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lovita Ayunda Medara dengan NIM 20042116. Pada kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai uji chi-square, yang mana uji chi-square ini merupakan salah satu analisis yang sering digunakan pada statistik dengan tujuan untuk homogenitas, uji impedensi, dan goodness of fit test. Langsung saja kita melakukan uji chi-square pada data yang telah saya sediakan. Yang pertama, kita inputkan dulu variabel dari data tersebut, dimana di sini kita isikan pemainnya, dan di kolom kedua diisi variabel penjualan. Pada values yang pertama kita isikan data-data pemain seperti berikut, contohnya 1 dengan label Messi, lalu tekan add. Setelah itu kita akan menimbang variabel pemain dengan variabel penjualan. Langsung saja kita masuk ke data view. Langsung kita tekan data, weight cases. Di sini kita masukkan penjualan di frekuensi variabel, lalu tekan OK. Maka akan muncul output seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke analisis non-parametric test. Kita akan kembali ke data view, analyze, non-parametric test, legacy dialogs, chi-square. Nah, di sini kita masukkan pemain ke test variable list. Lalu tekan OK. Nah, di sini sini kita dapat melihat output dari chi-square tersebut, yang mana untuk uji statistiknya mendapat chi-square 34,4 dan dengan derajat bebas 5 dan p-value 0,000. Karena kita menggunakan alpha atau tingkat signifikansi 0,5, maka hasilnya adalah tolak H0 karena p-value kurang dari yang kita tentukan. Kali ini kita akan melakukan uji rantas. Rantas merupakan salah satu asumsi klasik yang harus dipenuhi untuk melanjutkan ke analisis regresi. Di sini kita akan cek apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak dari data yang kita temukan terlebih dahulu. Pertama, kita lakukan uji Durbin-Watson terlebih dahulu. Sebelum itu kita mengisikan di variabel view seperti ini, dan langsung saja masuk ke data view, analyze, regression, linear. Nah, masukkan Y1 ke dependen, X1 ke independen, dan X2 ke dependen. Selanjutnya cek statistik.
dengan menceklis estimate, Durbin-Watson, dan model fit. Lalu tekan continue, save. Pastikan di sini tidak ada yang tercentang. Continue, oke. Nah, dari output yang ada di sini, kita mendapatkan Durbin-Watson 1,072, sedangkan berdasarkan tabel Durbin-Watson nilai DL 0,8122, DU 1,574. Karena nilai Durbin-Watson berada di antara nilai DL dan DU, artinya kita tidak memperoleh kesimpulan yang pasti. Maka kita akan melakukan uji rantes. Langsung saja tekan analyze, regresi, linear. Pastikan ini sudah benar. Lalu save. Centang pada unstandardized. Continue, oke. Nah, di sini muncul variabel residual. Kita akan melakukan pengecekan sekali lagi. Analyze dan parametric test. Kita bisa menggunakan one sample dan legasi, tapi kali ini kita menggunakan legasi. Run. Masukkan variabel residual ke test variable list. Oke. Nah, beginilah hasil output dari uji yang telah kita lakukan. Kita mendapatkan hasil rantes 0,762 lebih besar dari alfa sama dengan 0,052, artinya tidak terjadi gejala autokorelasi. Kali ini kita akan melakukan uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Kasus yang kita uji yaitu untuk mengetahui apakah metode diskusi mampu meningkatkan hasil belajar antara kelas A dan kelas B. Nah, berikut data yang telah saya dapatkan. Kita bagi menjadi dua, yaitu kelas A dan B, dengan menamai memberi kode 1 pada kelas A dan kode 2 pada kelas B. Selanjutnya kita beralih ke program SPSS, variable view. Masukkan variabel hasil dan kelas di variabel view dengan memberi label pada hasil, yaitu hasil belajar IPA, dan kelas di sini. Pada value kelas masukkan
seperti yang sudah kita lakukan tadi, value 1 label kelas A. Tekan add. Oke. Nah, selanjutnya masukkan data yang sudah kita kumpulkan ke dalam data view, dimana dari 1 sampai 10 ini adalah data hasil nilai dari kelas A dan 11 sampai 20 ini hasil nilai dari kelas B dengan memberikan kode pada kelas masing-masing. Lalu kita akan melakukan uji Mann-Whitney dengan menekan analyze, non-parametric test, legacy dialog, to independent sample. Nah, masukkan hasil belajar IPA ke test variable list dan kelas ke grouping variable. Lalu tekan define groups, beri 1 pada grup 1 dan 2 pada grup 2. Lalu tekan continue dan tekan OK. Nah, di sini kita dapatkan output dari uji Mann-Whitney tadi. Tabel 1 merupakan statistik pemaparan data yang kita uji melalui SPSS. Tabel 2 merupakan hasil tes dari data yang kita dapatkan. Nah, berdasarkan output tes statistik, diketahui nilai S seems sick to tailed yaitu sebesar 0,000, yang mana lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar IPA antara kelas A dan B. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.